warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seluruh peserta acara dan selamat datang kepada para juri, Bapak Altawira Ekatama dan Mas Obadias Dioni. Oke, kita langsung buka aja ya acaranya. Acara selanjutnya akan ada sambutan oleh pelaksana yaitu Kang Yayang Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia acara kontes perlombaan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam proses pembukaan kontes foto produk yang akan dilakukan sebentar lagi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Altawira Ekatama Fikom selaku juri yang telah berkenan hadir dalam acara kontes foto produk kali ini. Dan untuk panitia telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan melalui kata sambutan ini. Saya selaku panitia acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta panitia yang telah memberikan kontribusi dalam perlombaan kontes foto produk. Demikian kata sambutan kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Yayang Rizky. Sambutan yang cukup meriah ya. Oke, untuk acara selanjutnya akan ada pembahasan fotografi oleh Pak Altawira Ekatama. Halo Bapak. Alta. Halo. Mungkin ada sedikit gangguan ya, gangguan teknis atau mungkin sinyal dari Pak Altanya ya. Halo. Oke, dikarenakan ada sedikit gangguan dari koneksinya Pak Alta ya. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan dari Kang Obadias Dioni sebagai fotografer muda nih ya, tentang cara menimbulkan minat fotografi pada kalangan pelajar atau remaja. Oke, Kang Obadias. Halo. Ya, halo. Kedengaran nggak ya suaranya? Ya, cukup jelas Kang Obadias. Sebentar. Halo. Ya, halo. Ya, kedengeran ya suaranya ya? Cukup jelas kan? Oke. Gue on cam aja kali. On cam nggak nih? Boleh banget dong. Oke, sebentar. Oke. Terlalu dekat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu sebelumnya, saya Obadias Dioni. Saya merupakan seorang mahasiswa juga kebetulan di tingkat 3 sama kayak kalian, jadi ya seumuran lah. Saya mau ngucapin terima kasih dulu buat panitia udah ngasih kesempatan buat berbagi di sini ya, sharing aja lah ya, maksudnya nggak benar-benar bawa pembahasan materi gitu juga. Saya juga merupakan mahasiswa ini perfilman ya, walaupun nggak fotografi, cuma punya basic fotografi karena ya film mirip lah ya, basicnya nggak terlalu jauh beda sama fotografi sebenarnya.
Oke, jadi mungkin aku sharing lebih ke pengalaman aku aja kali ya, gimana caranya kita bisa nimbulin minat di fotografi gitu. Pertama sih kalau aku pribadi waktu dulu itu kenapa saya suka bidang fotografi itu karena ini aja sih. Kita tuh sering kali pengen ingat satu momen tapi kan kita nggak pernah bisa, maksudnya kalau cuma sekedar memori mungkin kayak wah nggak ini banget ya, nggak relevan banget, kayak nggak ada bentuk wujudnya fisiknya gitu. Makanya dulu itu berawal dari berawal dari fotografi tuh, makanya aku kepikiran kayaknya fotografi itu jadi media di mana kita bisa salah satunya mengabadikan momen lah. Nah, kalau gimana sih caranya kita bisa nimbulin minat fotografi gitu ya? Fotografi sendiri tuh menurut saya nggak harus pakai kamera ya, maksudnya sekarang udah banyak alat-alat yang bisa kita pakai. Contohnya HP kita ya, smartphone kita itu udah cukup bagus lah ya buat melakukan untuk ambil foto, ambil gambar gitu. Jadi menurut saya alat apa aja itu nggak harus kamera, itu itu hal pertama yang harus kalian punya buat munculin minat fotografi dalam diri kalian, itu menurut saya. Kemudian mungkin kalau yang kedua, kalian bisa lihat referensi di internet atau di Instagram misalnya, gitu-gitu, biar kalian maksudnya tertarik gitu, kayak oh ternyata fotografi itu nggak cuma sekedar mengabadikan momen tapi ada unsur seninya juga kayak gitu. Kemudian ketiga, mungkin kalian bisa juga ikut komunitas di kota kalian atau di lingkungan kampus misalnya, kalau ada. Dengar-dengar sih ada juga ya di Universitas Pakuan. Setahu saya ada, soalnya teman saya ada juga yang masuk komunitas fotografi juga. Terus karena dengan kalau kita gabung komunitas tuh dapat teman sharing juga, jadi bisa kayak oh ternyata gini ya caranya dan bla 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 gitu. Kemudian kalau ada kayak workshop kayak gitu, workshop fotografi, nggak ada salahnya kan ikut, cuma dengerin doang, nggak usah nanya, kayak denger aja, siapa tahu dapat ilmu lebih. Jadi nambahin minat kalian juga dalam bidang fotografi gitu, nggak cuma sekedar foto-foto asal juga, jadi kayak bagus juga kalau misalnya dicetak atau kayak gimana. Terus jangan sungkan juga kalau kalian ke tempat-tempat bagus, atau kalian sengaja ke tempat tersebut buat wah ternyata di lokasi ini tuh bagus ya buat foto-foto gitu. Gak usah malu kan, foto-foto aja kan, itu naikin ini banget motivasi kalian buat kayak wah foto-foto ternyata seru juga gitu. Terus jangan pernah bosen, sama jangan pernah, kalau menurut aku sih jangan pernah putus asa gitu, karena semua orang pasti berawal dari foto-foto yang kita bisa akuin ya alay lah ya dulu. Kalau zaman SMP kayak wah foto-foto apa sih di tempat-tempat kayak nggak kepake, gudang-gudang kayak gitu kan, urban banget gitu ya, nggak apa-apa, tapi kan lama-lama kan akan berkembang jadi individual yang lebih mengerti teknik fotografi, terus kayak ngambil momen yang baik itu kayak gimana, dan ya itu buat di masa depan lah, kalau kalian tua nanti, kalau kita tua nanti maksudnya kita bisa lihat oh ternyata dulu gue kayak gini ya, progresnya gini, dan ya kenangan sama teman-teman juga sih. Ya paling itu aja sih kalau dari aku, kayak sharing aja kayak kalau aku pengalamannya kayak gitu. Mungkin kalian ada pengalaman lain atau gimana? Itu sih kurang lebih. Makasih. Oke, Kang Obadias. Enaknya dipanggil Kang apa nih? Ya, Dion aja nggak apa-apa. Oke, Kang Dion. Aku pengen tanya-tanya dikit deh. Berarti Kang Dion itu pernah ngerasain zaman-zaman dulu yang foto-foto begini-begini, tau nggak? Iya. Yang pakai tutup lensa ya zaman dulu tuh. Nggak dipungkiri ya, maksudnya sebelum sampai di titik sekarang yang maksudnya fotografi jadi bisa dibilang
nambahin duit jajan lah. Tapi dulu ya sempat di fase seperti itu, nggak salah masuk ke komunitas yang apa namanya ya alay lah ya kalau sekarang mungkin, tapi sebenarnya itu bagian dari fotografi itu sendiri, ada genrenya gitu sih. Berarti pakai efek yang Akameri gitu ya. Iya. Sebenarnya sih itu tuh bagus, cuman karena orang banyak yang kayak gitu dan mereka minjem gitu ya. Jadi kesannya terkenal menjadi lebih kayak norak gitu. Padahal sebenarnya itu mereka seni kan ya. Ya overuse aja sih, terlalu banyak yang kayak gitu jadinya kayak kesannya norak banget gitu. Tapi sebenarnya itu ada. Oke. Oke. Oke, jadi kalau menurut Mas Dion pribadi nih, cara yang paling simpel gitu, biar kita itu memberikan minat-minat. Jadi misalkan ada orang yang biasanya cuma suka di foto, ada orang yang cuma suka asal foto-foto aja gitu. Mas Dion sendiri nih, gimana sih cara menimbulkan minat gitu, yang benar-benar orang-orang yang awalnya tidak tertarik itu jadi bisa tertarik sama si fotografi ini. Tadi kan kalau dari kata Mas Dion yang di awal itu lebih ke membiasakan berarti kan ya, lebih ke kasarnya nyebur alaynya dulu Iya gitu. betul. Kalau menurut aku ya nggak apa-apa, kalian maksudnya kan aku juga awal kalau lihat portofolio di awal nih, awalnya seneng-seneng nih, kayak seneng foto-foto dulu tuh. Aku bilang aku kayak sayang kalau cuma jalan atau misalkan di satu tempat tapi kita nggak memorinya gitu. Kalau cuma sekedar otak kayak ya udah putus-putus nggak, kayak misi aja gitu. Kalau apa ya fotonya asal-asalan, akhirnya ya mulai belajar. Kalau aku sih kayak gitu ya, kalau dalam diri aku kayak dulu ya kayak gitu, kayak aduh jelek nih, saya kira belajar oh harus gini ya ternyata gitu. Ini dari tadi aku nanya-nanya mulu, up dia kan serius. Kalau komposisi foto menurut Mas Dion, komposisi foto yang bisa dibilang foto itu adalah hasil foto yang bagus. Itu tuh komposisinya apa aja sih? Ini berarti kita lebih ngomongin ke teknis ya. Iya. Maksudnya ke cara menggunakan apa alat kamera ya maksudnya. Ya sebenarnya kalau komposisi yang baik itu nggak terlalu terang, maksudnya exposure mungkin kan tahu kayak kalau terang juga nggak baik juga. Pertama itu, terus dua itu fokus kayak gitu. Maksudnya nggak mungkin dong kalian foto teman kalian tapi fokusnya ke background yang teman kalian, kayak kenapa, alasannya apa, kecuali ada alasan khusus gitu, cuma biasanya jarang ya kalau kalian ini. Terus mungkin kalau kan kayak komposisi ini kayak porsi dalam satu frame itu kayak aku itu balik lagi sih, maksudnya kalian tujuan fotografinya apa. Misalkan desain produk kayak tema darah sekarang nih, kalian harus bisa benar-benar ngatur komposisi dalam satu gambar, karena komposisi itu benar-benar mempengaruhi ini ya, kualitas dari cara kalian apa namanya menyampaikan pesan yang ada dalam tersebut gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Dion. Ini mungkin audiensnya nih, kawan-kawan semuanya nih, kan sefotograferan, asik. Gimana nih, ada yang mau ditanyain kan nih sama Mas Dion nih, kapan lagi ketemu sama Mas Dion gitu kan? Boleh nih, ada yang mau tanya, boleh langsung, apa sih itu namanya? Raise hand up aja. Aduh, ada lalat, maaf. Langsung raise hand aja. Kalau
Oke, sepertinya cukup ya sesi pertanyaannya ya, Mas Dion ya. Berarti sekarang kita langsung masuk aja ke pengumuman juara ya. Ini aku belum lihat hasil karyanya sih, tapi dengar-dengar katanya hasil karyanya bagus-bagus nih. Coba kita sebut langsung dari juara 3 kali ya. Nanti yang aku sebut namanya on cam ya. Coba kita lihat ini juara 3 M. Irfan Nur Hakim. Ada M. Irfan Nur Hakim? Boleh on cam? Halo. M. Irfan Nur Hakim. Wah, ini hasil fotonya ya dengan judul Halloween is over. Halloween sudah selesai. Mungkin dari Mas Dion nih, karena M. Irfannya belum ada ya. Menurut Mas Dion itu gimana nih fotonya? Komposisinya, pencahayaannya? Kalau menurut aku, kemarin sih udah lihat foto ini di kurasi kan. Komposisi yang menurut aku baik karena objeknya ditaruh di tengah. Jadi kayak orang pasti kalau lihat langsung ke ini ya kan, produknya gitu. Satu. Terus dari segi pencahayaan menurut aku udah cukup baik. Baik banget. Itu baik lah. Karena bocor. Lampunya nggak mantul ke tangkapan kamera gitu ya. Jadi kita nggak ngeliat ada lampu nih di sini. Maksudnya lampu secara fisik gitu, bukan cahayanya. Terus dia nambahin kayak beberapa objek lainnya tuh. Terus di dalamnya ada ditaruh cahaya warna kuning gitu kayak. Menurut aku itu jadi satu komposisi yang pendukung banget gitu. Jadi nggak cuma polos si produknya aja gitu. Gitu sih kalau menurut aku gitu. Dan aku lihat kemarin foto ini tuh kualitas gambarnya cukup detail ya. Kualitas pixelnya cukup tajam gitu. Jadi kayak bagus. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Dion. Ini selamat ya untuk juara 3 M. Irfan Nur Hakim. Dan langsung untuk juara 2-nya ya, Mas Enduriadi Anan S. Apa ada Mas Endur? Benar nggak dipanggil Mas Endur? Mas Anan, Mas Endur? Nggak ada ini yang juaranya itu nggak masuk ini loh. Boleh dilihat admin. Oh, ini ya. Produk kecantikan ya ini. Night cream acne. Oke, gimana nih Mas Dion? Menurut Mas Dion nih untuk foto sang juara kedua ini dari foto hasil karya Mas Endur. Oh ya, kalau menurut aku foto ini nggak kalah baik juga dibanding tadi, jauh lebih baik ya karena hijau gitu kan. Pengambilan warna yang baik karena nggak cuma main satu warna ya. Di sini ada 3 kayak komposisinya ada hitam, terus ada bunga bunga matahari kuning, terus si produknya sendiri hijau gitu. Karena kalau di teknik fotografi itu ada warna yang kalau kalian lihat color wheel biasanya fotografer itu bakal ngambil warna yang berseberangan gitu. Kayak misalkan kalau highlightnya kuning, dia pasti ambil warna gelap atau midtone-nya di antara biru atau nggak hijau. Nah, menurut aku foto ini cukup mengikuti teori yang ada ya. Jadi kayak pas banget. Cuma memang dari segi pencahayaan menurut aku ada kesalahan gitu kalau kalian lihat detail. Cuma ya dari segi komposisi warna jauh lebih baik. Dan kualitas gambarnya juga lebih baik. Pencahayaannya cuma bocor doang, aku bisa lihat lampu di botol.
Udah itu doang sih minusnya. Di botol yang warna putih itu ada lampu bocor dari atas. Itu doang sih. Oke, terima kasih Mas Dion. Oke nih. Ini sebenarnya harusnya kan juara satunya itu apa namanya? Hidden Games gitu ya, misterius gitu. Tapi karena namanya sudah ada di situ, ya udah langsung kita sambut aja kali ini. Ada nggak nih? Jadi tadi juara 2, juara 3 nggak ada nih. Mas Alvin Vandani. Halo. Hadir. Weh, akhirnya ada loh. Sang juara 1 dan minuman favorit saya rupanya ini. Aduh kesebut, maaf. Gimana ini, coba Mas Dion, penilaian dari Mas Dion bagaimana ini? Mas Alvin, sebelumnya congratulations ya. Terima kasih. Iya, sebelumnya selamat ya buat Mas Alvin nih. Iya. Dari awal aku lihat fotonya sih emang tertarik, apa sih kayak oh ini temanya pas banget, terus nggak ragu juga buat apa namanya eksperimen lah menurut aku ya, karena kayak sampai itu black tea kan belakangnya. Iya benar. Ya black tea kan, maksudnya berarti kan sesuai dengan flavor atau rasa si apa namanya minumannya gitu. Itu satu. Dari segi pencahayaan cukup baik karena kamu benar-benar nge-highlight ininya apa brand vibe-nya, walaupun nggak disponsorin kan, cuma ya baik banget, itu bagus banget. Terus kayak ada air, kayak seger banget ngelihatnya, oke banget sih. Jadi nggak cuma foto dari segi kualitas, tapi pesan dan rasanya tuh nyampe ke yang penikmat fotonya gitu. Kayak kita bisa seakan-akan kayak tahu nih, rasanya teh banget karena di belakangnya ada teh gitu. Dan segi pencahayaannya bagus karena nggak bocor, highlight banget brandnya. Jadi menurutku pantas juga sih dapat juara 1. Selamat ya buat Alvin. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dion. Tadi kan udah ada tambahan gitu ya dari Mas Dionnya. Mungkin untuk sang fotografer sendiri nih, Mas Alvin Vandani, bisa tolong dideskripsikan secara detail nggak untuk si fotonya ini, dan kenapa ngambil produk ini gitu? Apakah favoritnya Mas Alvin atau bagaimana nih? Ya, dibilang favorit juga iya sih sebenarnya ya. Cuman lebih ke mau nyoba suatu yang out of the box sih. Kayaknya kalau foto-foto yang lain tuh kurang berkonsep. Karena kan konsep itu sebenarnya ditentuin dari barang yang difoto, produk yang difoto kalau menurut saya pribadi ya. Karena ini minuman beralkohol atau miras yang biasanya itu konsepnya elegan. Jadi saya ngambil, wah pengen nyoba deh foto yang kelihatannya tuh wow gitu. Padahal dari segi device, dari segi alat-alat saya cuma memakai HP gitu loh. Balik lagi ya, kayak tadi yang Mas Dion bilang, untuk ketertarikan fotografer untuk ya kaula muda lah ya sebutannya. Nah, itu nggak perlu device yang mahal gitu loh, tapi yang perlu diasah tuh menurut saya tekniknya gitu loh. Saya mau mengaplikasikan teknik itu di foto ini sebenarnya. Jadi lebih berkonsep, terus nyoba sesuatu yang baru gitu loh. Oke, terima kasih banyak ini Mas Alvin. Congratulations ya untuk M. Irfan Nur Hakim, Enduriadi, dan Mas Alvin Vandani. Boleh tepuk tangan online-nya semuanya. Oke, untuk selanjutnya bakal ada sedikit tambahan dari Mas Altawira Eka Tama. Mungkin waktu dan tempatnya boleh saya langsung persiapkan ya. Oh iya, jangan langsung live di Zoom-nya dulu, meskipun udah dikasih tahu juara-juaranya. Nanti bakal ada door prize buat kalian yang bisa jawab pertanyaan dari para juri, dari para pemateri di sini. Kalau dapat kaos ya, betul ya? Kayak bakal dapat kaos kan, lumayan tuh, meskipun gak juara bisa dapat kaos, atau mungkin yang udah juara dapat kaos juga gitu kan, aji mumpung gitu kan. Oke, mungkin untuk Mas Altawira Katama, waktu dan tempat bisa saya persilahkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Tadi ada sedikit gangguan ya. Suara saya masuk nggak sih? Masuk, Pak Alta, masuk. Oh iya. Oke. Maaf juga sebelumnya nih saya
jaringannya nggak stabil juga ternyata. Pertama selamat dulu ya kepada Pak juara gitu. Juara 1, 2, dan 3. Bagus, semua foto peserta juga bagus gitu. Hanya saja kan di sini kita punya ini ya, punya tujuan fotonya untuk apa gitu. Kalau dilihat dari materi-materi dasar fotografi itu semuanya juga udah bisa bilang masuk kok gitu, menggunakan teori-teori dasar gitu. Yang saya perhatikan satu-satu gitu, fotonya juga nggak ada yang apa ya bisa dibilang foto-foto jelek gitu. Karena memang nggak ada sih foto-foto jelek kalau menurut saya gitu. Tinggal nanti kembali lagi ke bagaimana penempatan foto kan. Kalau bagi saya pribadi, foto itu bisa dibilang karya seni ya. Dan ada sih namanya karya seni yang jelek gitu kalau menurut saya. Jadi foto teman-teman peserta semua tuh nggak ada yang jelek. Hanya saja di sini kita punya kriteria, kita punya penan, kita punya tema, kita punya konsep gitu. Dan apa yang sudah kita diskusikan oleh teman-teman panitia dan para juga mana nih foto yang paling bisa secara konsep, secara yang memang kita setujui sebelumnya gitu. Jadi selamat dulu ya kepada para pemenang. Untuk ininya, untuk apa? Untuk pembahasan apa nih yang harus saya bahas? Nggak dengar banyak yang Mas itu jelasin. Oke, untuk pembahasan ke konten produk menurut Pak Alta itu bagaimana gitu. Untuk fotografi ini bagaimana dengan produk-produk yang tadi ada. Ya maaf sih tadi saya nggak dengar yang Mas Dias jelasin sebelumnya tuh. Oke, baik, nggak apa-apa. Pak Altawira, terima kasih banyak. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya kawan-kawan semuanya ya. Mungkin dari Pak Alta sendiri nih. Nanti kan Alta dan Mas Dion ini kan bakal memberikan pertanyaan dan nanti bakal dipilih siapa yang jawabannya benar atau jawaban terbaik bakal dapatkan hadiah berupa kaos nanti dari para panitia ya. Mungkin boleh Pak Alta dulu yang memberikan pertanyaan. Halo. Halo, ada Pak? Oh ya, masuk ya. Masuk Pak. Pertanyaan ya. Paling sih kalau saya belum diskusi sama Mas Dion juga nih, ntar takutnya pertanyaannya sama. Nggak apa-apa, Kang. Tanya aja dulu. Gampang dah. Kalau saya sih lebih kepada 3 poin penting dalam fotografi deh. Dasar fotografi itu ada 3 poin tuh. Nah, sebutkan dan jelaskan sedikit aja. Sedikit aja, nggak perlu detail, tapi sedikit aja. Itu sih pertanyaan dari saya. Kalau ada teman-teman yang belajar dari secara textbook ya gitu. Karena belajar fotografi untuk era sekarang kayaknya nggak terlalu rumit ya gitu. Kalian bisa belajar secara literasinya udah banyak banget, baik buku maupun digital gitu. Buku cetak maupun buku digital udah banyak literasinya gitu.
Nah, di situ ada 3 poin penting yang harus dipahami gitu secara dasar tekniknya banget gitu. Itu pertanyaannya kalau dari saya. Oke, saya ulangi ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Alta adalah 3 poin penting dalam aspek fotografi. Mungkin kawan-kawan, teman-teman. Dasar Oh ya, dasar dari fotografi. dasar fotografi. Mungkin teman-teman yang udah tahu jawabannya boleh langsung raise hand atau jawab, enggak jawab, jangan nanti pada tag. Di kolom chat boleh ngomong aku Kak atau aku gitu. Boleh, silakan. Waktu 30 detik lah ya buat mikir dulu. Atau mungkin mancing gitu kan. Sudah Mas Ahmad Fadilah Hendrawan, boleh on cam dan on mic, Masnya? Tadi pertanyaannya mengenai 3 ini ya, dasar fotografi. Ya, Iya. betul. Yang pertama itu ada ISO. ISO itu sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Terus yang kedua aperture. Aperture diafragma itu biasanya ngatur cahaya yang masuk ke kamera. Terus ada shutter speed. Shutter speed itu biasanya buat mengatur seberapa lama kamera itu nangkap cahaya. Oke. Gimana Pak Alta? Betul jawabannya? Iya, betul jawabannya. Betul. Oke, selamat untuk Mas Ahmad Fadilah. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Dion. Halo Mas Dion. Oh iya, halo. Halo. Iya, boleh langsung disambung Mas Dion untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Biar udah mulai semangat nih sepertinya. Agak putus, sorry. Iya, Aku kayaknya sinyal lagi di luar soalnya. Apa ya? Simple aja deh ya. Mungkin teknis aja. Mungkin apa sih kalau kan tadi udah jelasin tuh kayak ISO dan shutter speed gitu. Nah, aku pengen tahu aja apa pengaruhnya apa ya di apa dari aperture atau ya itu sih. Aperture itu apa pengaruhnya gitu. Kayak ada yang dijelasin. Sorry ini unstable nggak sih kamera putus. Masuk nggak suaranya? Masuk. Halo? Masuk. Oke. Belum ya? Saya ulangi lagi tadi pertanyaannya adalah aperture itu fungsinya apa sih di kamera gitu ya Mas ya? Oke, boleh kawan-kawan yang mau menjawab. Oh, sudah ada yang angkat tangan. Tik, ini kakak atau teteh atau om atau siapa? Pokoknya Ananda Tik, silahkan on cam dan on mic. Aku nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa, boleh on mic aja. Aduh, di suaranya, aduh, Angelita banget deh. Boleh kakak Tik. Untuk pengaruh aperture terhadap kamera, gambar kepada kamera gitu ya, itu untuk menghasilkan semakin jumlah cahaya yang masuk semakin banyak gitu. Ada fungsi lain nggak menurut kamu? Ya benar sih. Selain itu, berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Ya betul sih, betul. Mungkin Ahmad juga nggak. Oke, boleh Mas Ahmad juga kalau mau jawab. Iya, kalau yang saya tahu itu kalau aperture itu bisa mempengaruhi ke depth of field dari foto. Jadi foto itu mungkin bisa kayak bokeh lah kayak gitu. Atau misalnya kalau fieldnya semakin
aperturnya besar itu berarti depth of field-nya semakin luas, jadi si itu semakin apa ya, bisa dibilang jelas semua lah gitu, nggak tingkat blurnya itu rendah. Ya Mas, betul. Itu dari ketik. Oke, terima kasih untuk Kakak Tik dan Mas Ahmad ya. Nanti bakal dihubungi oleh panitia. Dan pertanyaan terakhir nih, mungkin dari Pak Alta mungkin bisa menambahkan pertanyaan untuk satu orang terakhir yang akan mendapatkan door prize berupa kaos dari panitia. Apa ya? Kalau lanjut dari depth of field, bisa kali ya? Boleh, Pak? Apa sih depth of field itu? Teman-teman yang paham gitu. Apa sih field itu? Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa sih depth of field itu? Mungkin teman-teman semuanya yang mau menjawab bisa angkat tangan lagi ya, kayak tadi. Ayo semangat, semangat. Terakhir loh ini, kaos terakhir loh. Gimana rekan-rekan? Apakah ada yang tahu apa sih depth of field itu? Sepertinya agak sulit di pertanyaan dari Pak Alta kalau Pak ya. Mungkin dari Mas juara 1, Mas Alvin, bisa menjawab pertanyaannya. Atau mungkin pertanyaannya bisa agak dikurangi gitu, difficulty-nya gitu, Pak Alta. Boleh, Mas. Mau menjawab itu, Pak. Muhammad Fadli ya? Boleh, silakan. Mungkin sinyal lagi jelek. Ya, tadi pertanyaannya depth of field. Nah, menurut saya itu depth of field itu kayak rentang jarak yang dimiliki objek ya, Pak. Foto untuk menghasilkan variasi ketajaman atau fokus dari foto tersebut. Oke, benar itu udah benar. Anak saya sih kalau ada contohnya ya. Iya, benar, Pak. Oke, terima kasih Muhammad Fadli. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Siap. Oke, sebelum kita selesai nih. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya Pak Alta dan Mas Dion. Tadi ada tambahan sedikit dari panitia. Untuk Mas Alvin Vandani ada? Masih hadir di Zoom? Oke. Untuk winning speech mungkin ya, Mas Alvin. Ada sedikit masukan dari panitia untuk itu memberikan saran itu ke teman-teman gitu, dan tentang ada pembahasan untuk tema foto produk di fotografi ini tuh, Mas Alvin ini apa sih yang sulit untuk dihadapinya, istilahnya apakah masalah lighting-nya atau masalah produknya atau masalah konsepnya gitu, mungkin Mas Alvin bisa nambahin gitu biar sedikit sharing sama teman-temannya gitu. Boleh Mas Alvin? Oke, kalau untuk dari segi lighting
jujur ya, ini saya pribadi itu nggak pakai LED light atau ruangan tertutup. Justru saya karena gimana caranya ya dengan budget segini gitu loh, nggak pakai kamera, cuma pakai handphone, kita foto outdoor gitu loh sebenarnya, cuman dikasih background hitam doang yang berupa karton lagi background hitamnya, ya diusahain tekniknya di semaksimalin mungkin gitu loh, biar hasilnya juga bagus dan lebih konsepnya itu lebih ditonjolin gitu loh. Dan maksudnya jangan pernah takut hal baru dalam dunia fotografi gitu loh. Gak selamanya harus selalu tentang apa yang kita pakai kameranya atau apanya gitu, harus. Sebenarnya lebih ke teknik sih kalau saya gitu loh. Yang penting tuh karakter dari suatu objek yang mau difoto itu harus dapet gitu loh. Contohnya kan kayak saya tadi foto minuman beralkohol, ya karakternya lebih ke elegan, lebih ke ya elegan, mewah gitu kan ya. Ya jadi harus ditonjolin di kemewahannya itu sebenarnya sih, sama bagian-bagian yang menurut saya kayak kecil sih, cuman ini menurut saya faktor pendukung paling besar gitu loh. Kayak contohnya background-nya ada daun black tea-nya gitu loh. Jadi lebih terarah aja sih konsepnya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Alvin, maaf. Terima kasih banyak dan oke, saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor acara ini dari Mulk Best Practice Muslimwear dan Taichan Fleece. Terima kasih banyak telah mensponsori acara kami. Dan sebelumnya saya Prialingga Rucitan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat untuk para juara. Sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.